berada di tengah kota ya, SMP yang sangat strategis, orang kan akan kita perbaiki fasilitasnya, akan kita perbaiki kualitasnya, akan kita perbaiki manajemennya, akan kita perbaiki sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di SMP Muhammadiyah 3 Metro, di mana SMP Muhammadiyah 3 Metro ini adalah sekolah yang kurang diminati oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak warga sekitar memilih sekolah di luar daripada kelurahan yang ada di Hadimulyo ini. Oke, kita akan kupas lebih dalam strategi apa, program apa, beasiswa apa, dan pesan dan harapannya untuk warga Hadimulyo maupun Kota Metro sendiri tentang sekolah yang kurang diminati. Jadi saya sudah langsung bersama dengan Bapak Samsul. Marilah kita langsung. Assalamualaikum Pak Samsul, apa kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas Agus. Oke, ini kan kita mau membangun sebuah sekolah. Apa sih harapan Mas Samsul begitu ditunjuk sebagai kepala SMP Muhammadiyah 3? Terima kasih Mas Agus atas waktunya. Jadi saya itu menjadi kepala SMP Muhammadiyah 3 itu baru 5 bulan, memang belum lama saya menjabat. Ketika saya melihat kondisi sekolah ini ya, dari SMP Muhammadiyah 3 Metro ini, saya punya harapan sebetulnya yang cukup tinggi, karena saya lihat SMP yang berada di tengah kota ya, SMP yang sangat strategis, orang tahu semuanya di mana posisinya, di mana tempatnya, itu justru malah mengalami penurunan dari jumlah siswa, peminat dari masyarakat. Bahkan sekolah yang dikatakan cukup strategis ini malah tidak diminati oleh masyarakat. Saya sangat berharap gitu ya, masyarakat itu mengenal, masyarakat itu mengetahui, dan saya harapkan masyarakat itu ke depan bisa tertarik dengan sekolah, dengan kondisi sekolah yang mungkin ke depan akan kita perbaiki fasilitasnya, akan kita perbaiki kualitasnya, akan kita perbaiki manajemennya, akan kita perbaiki sumber daya manusia, sehingga ke depan SMP Muhammadiyah 3 Metro ini menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat, khususnya di Metro dan umumnya di Provinsi Lampung. Kita telah melihat visi misi dari Bapak Samsul tadi selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 3. Baik, akan kita tanya kulik lebih dalam lagi tentang prestasi apa selama 5 bulan ini Pak Samsul mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Jadi prestasi yang saya lakukan ya beberapa bulan yang lalu dari awal hingga hari ini, saya mencoba untuk yang pertama memperbaiki fasilitas gitu. Karena fasilitas kemudian sarana prasarana itu merupakan gerbang awal untuk kita mempromosikan sekolah. Karena masyarakat kita ini kan sudah masyarakat modern ya, masyarakat modern, masyarakat digital, yang mereka itu yang dilihat itu tampak gitu, wajah gitu. Jadi melihat wajah, tampak, dan itu sangat berpengaruh dari sarana prasarana, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Jadi saya berupaya untuk bagaimana supaya sarana prasarana ini, fasilitas sekolah ini itu layak dilihat, layak dipertimbangkan, layak untuk dijadikan sebagai tujuan sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai, fasilitas yang modern. Karena saya yakin dengan fasilitas yang modern, fasilitas yang bagus gitu ya, wajah yang menarik, itu akan menjadi prestasi tersendiri bagi sekolah itu untuk diminati. Kemudian orang mau daftar, orang tertarik dengan sekolah ini, seperti itu. Itu sebagai upaya perbaikan Sarpras ya, Sarpras dan SDM berarti. Ya. Berarti untuk kolaborasinya ini bagaimana? Mungkin dengan Lajismu atau gimana? Ya,
Kami sudah bekerja sama dengan Lajismu Pusat ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah SMP Muhammadiyah 3 Metro itu menjadi salah satu sekolah di Kota Metro ya. Luar biasa. Menjadi salah satu sekolah di Kota Metro yang mendapatkan bantuan khusus untuk perbaikan sarana prasarana sekolah. Alhamdulillah kami ditunjuk dan kami diberikan amanah untuk memperbaiki fasilitas, dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Lajismu Pusat ya melalui Lajismu daerah dan wilayah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah beberapa fasilitas, beberapa sarana prasarana itu mulai diperbaiki, mulai direhab, mulai dibagusin lah ya, supaya kelihatan lebih indah gitu, lebih menarik, dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Itu sisi kolaborasi ya. Mungkin apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat tentang program-program SMP Muhammadiyah 3 ini, mungkin program-program untuk kelas yang bisa dipaparkan yang perlu diketahui masyarakat luas. Ya. Setelah saya memperbaiki fasilitas secara bertahap, ya, saya akan berusaha untuk menawarkan program-program sekolah, ya, yang sudah kita buat juga sebetulnya di brosur-brosur, sudah kita buat juga di informasi secara media sosial bahwa tahun ajaran 2026-2027 yang akan datang, kami akan membuka kelas keperbakatan. Jadi kelas keperbakatan ini merupakan program yang kami tawarkan di masyarakat, karena saya melihat anak-anak sekarang itu lebih pada ke talenta, semua tidak cenderung ke akademik ya. Jadi ada beberapa siswa SDMI itu yang mereka punya bakat-bakat tertentu gitu, bakat khusus ya, yang mereka sendiri sebetulnya ingin bakat itu mereka dalami di SMP. Nah, saya menawarkan program, ada 4 program kelas yang kami tawarkan masa kurs ya. Yang pertama itu kelas tahfidz, karena ini sudah ada juga kita. Kelas tahfidz ini diharapkan mewadahi anak-anak didik yang mereka ingin menambah hafalan lebih banyak ya, penguatan hafalan dan lain sebagainya. Kemudian ada kelas sains ya, kelas sains itu akan saya jadikan kelas unggulan ke depan. Akan saya jadikan kelas unggulan di mana nanti secara khusus fasilitasnya akan berbeda dengan kelas-kelas yang lain, dan ini bagi siswa yang tertarik dengan akademik gitu, tertarik dengan akademik, dengan sains dan teknologi. Kemudian ada kelas seni ya, ada kelas seni. Kelas seni ini merupakan kelas yang mewadahi calon siswa yang tertarik dengan seni dan budaya. Mereka ya suka nyanyi, suka melukis, atau suka dengan seni-seni budaya gitu ya, tari dan sebagainya, akan kita wadahi di kelas itu. Dan yang terakhir adalah kelas olahraga. Nah, kelas olahraga ini bagi siswa yang secara fisik mereka mampu ya, mereka suka sepak bola, suka olahraga lari atau renang gitu ya. Nah, ini akan kita wadahi di situ sebagai salah satu wadah kelas keperbakatan kami, dan ini akan kami publikasikan ke masyarakat agar 4 kelas keperbakatan ini menjadi layak satu program unggulan SMP masyarakat ya, yang nanti akan diminati masyarakat, karena kami yakin bahwa anak-anak kita ini sekarang sudah sudah beda ya. Artinya beda itu mereka sudah bisa memilih, oh saya lebih ke ini, lebih ke seni dan lebih ke olahraga dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin untuk dukungan pimpinan cabang seperti apa Mas untuk selama ini, mungkin supportnya atau gimana selama menjabat 5 bulan, baru 5 bulan ini kan kita melihat infrastruktur berubah drastis, SDM berubah drastis, dalam arti perbaikan step by step itu tertata dengan baik. Kemudian support dari pimpinan cabang itu seperti apa? Mungkin pernah disampaikan atau gimana? Ya, alhamdulillah pimpinan cabang Muhammadiyah di Mulyo ya itu memberikan support yang sangat baik ya terhadap SMP Muhammadiyah 3. PCM juga selalu melakukan pembinaan ya, artinya datang ke sekolah kemudian memberikan pembinaan kepada guru melalui majelis dikdasmennya ya. PCM Adi Mulyo itu memberikan pembinaan, memberikan masukan, saran dan seterusnya untuk perbaikan di SMP Muhammadiyah 3, dan mereka sangat support dengan kondisi yang sekarang, dan mereka bersyukur
ya alhamdulillah ada perubahan-perubahan yang dilakukan, baik itu secara sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia. Itu mereka sangat sangat support ya, sangat bangga gitu. Ada perubahan yang signifikan gitu ya, yang nampak di Sarpras. ya, nampak di Sarpras, nampak di SDM-nya, fasilitas juga sudah mulai diperbaiki secara bertahap gitu. Ini mereka sangat support lah ya, sangat bangga gitu, terhadap kemajuan yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Metro. Alhamdulillah support. Kemudian ada lagi Mas tentang ini kan kita membangun sebuah sekolah, kemudian bagaimana kerjasama dengan sekolah-sekolah SD atau MI terdekat yang ada di Hadimulyo khususnya. Ya. Jadi kami memang akan membuka jaringan ya, kerjasama dengan SD-SD MI di sekitar SMP Muhammadiyah 3 Metro. Ya, salah satunya adalah kunjungan sekaligus ya kita promosi dengan SD-SD itu, mengenalkan SMP Muhammadiyah 3 kepada SD negeri maupun swasta, MI yang ada di sekitaran Hadimulyo, supaya ya mereka tertarik dengan SMP Muhammadiyah 3 dan mereka juga akan sekolah di sini gitu. Dan kerjasama kami ya saat ini mungkin dalam hal membangun kerjasama lah ya, supaya bagaimana SD itu mau sekolah ke sini, tertarik di sekolah ini, dan mereka juga minat sekolah di SMP Muhammadiyah. Luar biasa. Kemudian program apa nih Mas? Mungkin perlu diketahui masyarakat juga tentang beasiswa yang ada di sini, mungkin bisa ditawarkan kepada anak-anak daripada kader Muhammadiyah atau di luar kader Muhammadiyah. Mungkin beasiswa apa yang bisa disampaikan sehingga masyarakat bisa tertarik ke sini. Ya, memang kami menawarkan beberapa beasiswa pendidikan ya. Beasiswa pendidikan ini ditujukan kepada siswa tertentu, misalkan mereka punya prestasi baik akademik maupun non akademik, ada prestasi akademik seperti nilai rapot gitu ya. Kemudian termasuk kemarin yang ikut lomba di sini juga kita berikan beasiswa itu. Yang kemarin satu kemarin itu kita berikan voucher pendidikan ya. Kita sampaikan ke mereka, bagi siswa yang mendapatkan juara kemudian sekolah di sini akan kita berikan keringanan atau beasiswa yang nanti bisa mereka gunakan selama pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Metro. Ada beasiswa tidak mampu itu bagi siswa yang memang secara ekonomi menengah ke bawah ya, yang memang mereka mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan, itu kita berikan kemudahan kepada mereka supaya tetap bisa sekolah, bisa belajar, bisa menuntut ilmu di SMP Muhammadiyah 3 Metro ini. Seperti itu. Demikian wawancara khusus dengan Kepala SMP Muhammadiyah 3 yang mempunyai visi dan misi jauh ke depan. Sedikit demi sedikit, step by step, kan SMP Muhammadiyah ini sebagai SMP yang berprestasi dan unggul, siap bersaing di Kota Metro maupun Provinsi Lampung. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.